Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Kontra SMA Negeri 1 Setu sebagai Adira Kania sebagai pembicara pertama, Tina Safitri sebagai pembicara kedua, dan Indah Mulyasari sebagai pembicara ketiga, kami sangat tidak menyetujui mosi kali ini, yaitu Dewan ini menyesalkan masuknya e-sport sebagai cabang olahraga di Olimpiade. Masuknya olahraga elektronik atau e-sport dalam ajang Asian Games 2018 menarik perhatian. Kendati tampil di ajang eksibisi, Indonesia justru bisa langsung berhasil meraih emas di nomor Clash Royale dengan atlet Ridel Yesaya Sumarandap. Kementerian Pemuda dan Olahraga menyatakan e-sport sudah memenuhi unsur olahraga. Deputi Pemberdayaan Olahraga dengan Raden Isnanta sebagai pembicara mengatakan bahwasanya cabang e-sport tidak berbeda jauh dengan cabang catur, yaitu e-sport itu membutuhkan konsentrasi, stamina, dan kecermatan yang sangat dibutuhkan untuk e-sport itu sendiri. Hal utama yang sering menjadi perdebatan adalah apakah e-sport masuk dalam kategori cabang olahraga untuk diajukan sebagai salah satu cabang Asian Games adalah e-sport lebih mengandalkan atau menggunakan layar dan tidak terlalu mementingkan otot besar. Ketua Asosiasi E-sport Indonesia sendiri mengatakan bahwasanya e-sport lebih mementingkan otot kecil dan kecermatan untuk memenangkan pertandingan itu sendiri. Sekian dari pembicara pertama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tina Safitri, di sini saya sebagai pembicara kedua dari tim Kontra. Kami sangat tidak setuju mengenai mosi pada pagi hari ini, mengenai Dewan ini menyesalkan masuknya e-sport sebagai cabang olahraga di Olimpiade. Seperti yang kita ketahui bahwa e-sport adalah olahraga yang sedang populer pada masa sekarang. E-sport dapat melatih kerjasama tim dan melatih kecermatan otak, melatih bagaimana caranya untuk memecahkan suatu permasalahan dengan berbagai kreasi atau kecerdasan dari para pemainnya, melatih bagaimana caranya mengatur strategi untuk menjadi seorang pemenang. E-sport sendiri dapat berkesempatan atau memiliki peluang besar untuk para pemainnya untuk membuka peluang bisnis atau menjadi sebuah karir untuk para pemainnya. E-sport sendiri juga memiliki peluang-peluang besar, yaitu menjadi brand ambassador sebuah pabrik atau perusahaan-perusahaan olahraga yang berkembang atau berpusat pada elektronik. E-sport sendiri layak masuk dalam cabang olahraga di Olimpiade, karena dengan masuknya e-sport di cabang olahraga Olimpiade dapat memotivasi para pemain atau gamers di luar, bahkan di dalam maupun di luar negeri, agar mau berjuang dan berkompetisi untuk menjadi seorang pemenang. Menjadikan e-sport sebagai cabang olahraga di Olimpiade dapat mengenalkan secara luas bagaimana atau seperti apa e-sport itu sendiri kepada dunia. E-sport adalah cabang olahraga yang mementingkan kecerdasan otak, kecermatan berpikir, mengatur strategi yang bagus. Dengan seperti itu, e-sport dapat diterima di halayak luas, tidak mengenal usia, bahkan tidak mengenal gender sekalipun, atau mengenal jenis kelamin. Seperti yang kita ketahui, bahkan e-sport atau pemain-pemain game elektronik tersebut banyak yang meluangkan atau melebarkan sayapnya pada dunia entertainment, seperti membuka akun YouTube gamers yang di mana viewers dan subscribernya itu mencapai berjuta-juta
yang berjuta-juta penggemar. Seperti kita contoh Eric Olim memiliki viewers atau subscriber yang mencapai 1,24 juta. Dari situ kita dapat mengetahui bahwa e-sport adalah olahraga yang digemari oleh semua kalangan dan menjadi investasi besar untuk sebuah bangsa atau sebuah negara dalam menambah devisa negaranya melalui e-sport tersebut karena memiliki peluang dan potensi yang besar untuk melebarkan sayapnya sampai ke dunia internasional. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pembicara ketiga akan menyimpulkan argumen-argumen dari pembicara 1 dan pembicara 2. Melihat bahwa atlet Indonesia berhasil mendapatkan emas dalam ajang Olimpiade Asian Games, ini dapat dijadikan sebagai tolak ukur bahwa masyarakat Indonesia memiliki potensi dalam bidang ini. Seperti yang sudah dikatakan oleh pembicara 2, bahwa dalam e-sport ini kita jadi dapat memberikan peluang dalam hal bisnis, menghasilkan uang, seperti menjadi komentator pertandingan e-sport dan sebagainya. Kemudian, Doni Buldiansyah yang merupakan juru bicara dari UNESCO mengatakan bahwa e-sport itu diikutsertakan karena merupakan bagian dari olahraga modern yang memang sangat digemari di ranah milenial ini. Menurut Ilham Bahrul juga, e-sport sebenarnya mirip dengan olahraga sepak bola, di mana membutuhkan kerjasama antar timnya. Kemudian, e-sport juga butuh latihan yang tekun, butuh pelatih, dan fasilitas yang ada. Selanjutnya, Eric Olim yang merupakan atlet perwakilan Indo juga mengatakan bahwa e-sport ini dengan bermain game memiliki perbedaan yang mendasar, seperti dalam hal menyusun strategi dan komunikasi kompetitif. Selain itu, kepala sekolah yang bernama Yohanes Pesiagaran yang merupakan kepala sekolah dari SMA 1 PSKD melihat bahwa e-sport ini merupakan bidang yang dapat melatih potensi dari siswa-siswa atau masyarakat Indonesia untuk terus melatih komunikasinya, melatih kecermatan dalam segala aspek yang ada di game tersebut. Untuk ini, saya sebagai pembicara ketiga menegaskan bahwa tim kami sangat tidak setuju dengan mosi yang mengatakan bahwa Dewan ini menyesalkan bahwa masuknya e-sport sebagai bidang cabang olahraga di Olimpiade. Sekian, terima kasih. Untuk pembicara ketiga